Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ainun Jaria Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 3 yang masing-masing bekerja sama dengan judul materi ukuran pemusatan data. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Tarisa Nursakinah, NIM 2304 1080178. Kedua, Ratna Juanti, NIM 2305 1080197. Ketiga, Indah Rahma, NIM 2305 1080202. Keempat, Dahlan Hadi, NIM 2305 1080211. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul materi ukuran pemusatan data. Pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai yang digunakan untuk menggambarkan data dalam suatu distribusi. Ukuran ini memberikan informasi tentang lokasi pusat dari sekumpulan data, sehingga memudahkan dalam analisis dan interpretasi. Ukuran pemusatan data ini akan membantu untuk merangkum dan mendeskripsikan data dengan cara mencari indeks atau angka tertentu yang mewakili data yang dimiliki. Meskipun tidak mengungkapkan informasi individu atau subjek data secara tunggal, tetapi ukuran pemusatan data dapat memberikan ringkasan yang komprehensif terhadap data yang akan diuji. Jenis-jenis ukuran pemusatan data. Terdapat 3 buah ukuran tendensi sentral yang bisa mewakili data, yakni yang pertama itu rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung biasa juga disebut sebagai rata-rata atau min, disimbolkan dengan U untuk data populasi dan untuk data sampel. Min adalah nilai yang paling umum untuk menggambarkan kumpulan data. Meskipun min bukanlah salah satu nilai faktual pada data, akan tetapi min sangat membantu dalam memprediksi nilai lain yang ada dalam suatu data. Selanjutnya yang kedua itu median. Median biasa disebut juga sebagai rata-rata letak. Sudaryono Saifullah dan Raharja 2012 menjelaskan bahwa dalam mencari median dari sejumlah data dapat diawali dengan mengerutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, separuh termasuk kelompok tinggi dan separuhnya termasuk kelompok rendah. Maka nilai titik tengah yang berada di antara kedua kelompok tersebut bisa disebut sebagai median. Selanjutnya yang ketiga itu modus. Modus adalah nilai dari data yang memiliki frekuensi tertinggi atau merupakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Menurut Ridwan 2012, modus dapat dijadikan ukuran untuk melihat gejala atau kejadian yang sering muncul atau terjadi. Pada data kuantitatif, modus tidak selalu bersifat tunggal, berbeda dengan min dan median. Bisa jadi pada suatu data terdapat lebih dari satu modus. Nah, yang selanjutnya itu ada data tunggal. Data tunggal adalah jenis data yang hanya memiliki satu nilai atau pengamatan untuk setiap variabel atau atribut. Data tunggal biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau sifat dari suatu objek, orang, atau kejadian. Contoh data tunggal yaitu yang pertama umur seseorang, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga alamat. Data tunggal sering digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik penelitian dan analisis data. Selain data tunggal, terdapat juga data kelompok. Data kelompok adalah jenis data yang terdiri dari beberapa nilai atau pengamatan yang terkumpul dari beberapa individu, objek, atau kejadian. Data kelompok digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau sifat dari suatu kelompok atau populasi. Yang dimana contoh data kelompok yang pertama, nilai ujian siswa data kelompok, yang kedua penghasilan keluarga data kelompok, yang ketiga jumlah produksi data kelompok. Rata-rata hitung atau yang sering disebut dengan min dibagi menjadi 2, yaitu rata-rata hitung atau min data tunggal dan juga data kelompok. Langsung saja kita ke data tunggal. Langsung ke contoh yang pertama.
pertama terdapat 10 data berikut ini, yaitu 8, 3, 2, 4, 6, 8, 7, 3, 4, dan 9. Maka rata-rata hitung dari data tersebut adalah penyelesaiannya yaitu X bar sama dengan semua data tersebut ditambahkan lalu dibagikan dengan jumlah data tersebut, yaitu 8 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 dan juga ditambah 9, lalu dibagikan dengan jumlah data tersebut yaitu 10. Maka hasilnya 54 per 10. Adapun hasil akhirnya 5,4. Soal yang pertama yaitu data hasil ujian 60 orang mahasiswa. Ini digunakan pakai tabel ya biasanya. Yang di tabel pertama ada nilai ujian, tabel kedua ada FI atau frekuensi, di tabel ketiga ada juga nilai tengah atau XI, dan juga tabel keempat yaitu FI dikali XI. Bagaimana cara menentukan nilai tengahnya? Yaitu tepi bawah ditambah dengan tepi atas yaitu 10 ditambahkan dengan 24, lalu kita bagikan dengan 2, maka hasilnya 17. Bagaimana kalau menentukan FI dikali XI? Dengan cara berikut, kita harus mengalihkan frekuensinya dan juga nilai tengahnya. Misalnya 4 dikali 17 sama dengan 68 sampai seterusnya. Lalu kita jumlahkan berapa hasilnya, yaitu didapatkan FI dikali XI-nya yaitu 3915. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu rumus data kelompok X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan FI. Adapun hasilnya yaitu 3915 dibagi dengan 60, hasilnya 65,25. Ini saja penjelasan tentang min untuk data tunggal dan juga data kelompok. Modus fungsinya untuk menyatakan peristiwa yang paling sering terjadi. Umum digunakan sebagai rata-rata untuk data tunggal. Modus data kuantitatif untuk data tunggal tentukan dengan frekuensi terbanyak pada data tersebut. Contoh 2, 8, 9, 11, 2, 6, 6, 7, 5, dan 22. Maka modus data tersebut adalah 2 karena paling banyak muncul dari data tersebut. Modus data kuantitatif untuk data berkelompok. Rumusnya modus atau mo sama dengan B plus P dalam kurung B1 dibagi B1 plus B2 dengan B panjang bawah kelas modal dalam kurung F terbesar, B2 frekuensi kelas modal dikurang frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modal yang dikurang frekuensi kelas sesudahnya, P sama dengan panjang kelas. Contoh, data hasil ujian 60 orang mahasiswa. Maka di dalam tabelnya kita bisa melihat maka frekuensi yang paling banyak muncul atau yang paling banyak maka itu 24, artinya yang sudah ditandai dengan warna kuning. Nah, berdasarkan tabel yang diperoleh, maka yang paling banyak 24, maka P-nya sama dengan 69,5, maka P panjangnya ini 15, B1-nya 24 kurang 13, B2-nya 24 dikurang 8. Maka nilai ujian yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa adalah yang kita menggunakan rumus sebelumnya, maka yang kita bisa membulatkan bahwa nilainya adalah 76. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang median. Yang pertama, median membagi data menjadi dua bagian setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Dua, fungsinya untuk menentukan letak data tengah setelah data disusun menurut urutan nilainya. Yang ketiga, letak median. Letak ME sama dengan N ditambah 1/2 dengan N banyak data. Median untuk data tunggal dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut, yaitu nilai median untuk banyak data ganjil. ME sama dengan X 1/2 N ditambah 1.
Nilai median untuk banyak data genap bisa menggunakan rumus ME sama dengan 1/2 X 1/2 N ditambah 1/2 N ditambah 1. Contoh median untuk data tunggal dengan banyak data ganjil. Data sebelumnya diurutkan dari angka 5, 8, 10, 4, 10, 7, 12. Data setelah diurutkan yaitu angka 4, 5, 7, 8, 10, 10, 12. Maka letak mediannya langsung saja, yaitu di sini ada letak ME sama dengan banyaknya data keseluruhan, yaitu ada 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ME-nya data ke-4. Selanjutnya, nilai mediannya adalah ME sama dengan X 1/2. Banyaknya data tadi ada 7 ditambah 1. Hasil dari X4 yaitu dari ME-nya data ke-4. Langsung saja kita hitung data ke-4-nya ada berapa. Yaitu di sini bisa saja dilihat angka data ke-4-nya yaitu angka ke-8. Jadi mediannya adalah angka ke-8. Selanjutnya, contoh median untuk data tunggal dengan banyak data genap. Data sebelumnya diurutkan dari angka 8, 19, 7, 12, 14, 10, 16, 7. Data setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang besar yaitu angka 7, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Maka letak mediannya yaitu letak ME sama dengan banyak datanya adalah 8 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4,5 atau bisa disebut dengan 4 dan 5. Jadi ME-nya data ke-4 dan ke-5. Langsung saja nilai mediannya bisa saja langsung kita masukkan rumus. Di sini ada ME sama dengan 1/2 X 1/2 8 ditambah X 1/2 8 ditambah 1. Dapatlah hasilnya menjadi 1/2 X4 ditambah X5. Nah, jadi ME-nya data ke-4 dan ke-5. Kita hitung data ke-4 dan ke-5-nya berapa. Di sini bisa saja dilihat data ke-4-nya yaitu 10 dan data ke-5-nya yaitu 12. Langsung saja 1/2 data ke-4-nya kita masukkan yaitu 10, data ke-5-nya yaitu 12. 10 ditambah 12 sama dengan 22 dibagi 2, dapatlah hasilnya 11. Jadi mediannya adalah angka ke-11. Ini selanjutnya median untuk data kelompok. Bisa saja dilihat di sini rumusnya ada ME sama dengan B ditambah P N per 2 dikurang F dibagi F. Bisa saja dilihat di sini B sebagai ujung bawah kelas median atau sering disebut dengan tepi bawah. P sebagai panjang kelas, N frekuensi. Bisa saja disebut dengan banyak data. Di sini F besarnya sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecilnya sebagai frekuensi kelas median. Langsung saja di sini kita masuk ke contohnya. Data hasil ujian 60 orang mahasiswa. Bisa dilihat di sini nilai ujiannya ada 10 sampai 12 sampai dengan 85 sampai dengan 99. Batas kelasnya FI-nya ada di sini, F-nya bisa dilihat di sini kan. Selanjutnya kita mencari letak ME. Di sini letak ME sama dengan banyaknya data yaitu 60 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 30,5. Jadi letak mediannya di kelas 70 sampai dengan 84. Langsung saja di sini maka dari kelas median diperoleh. Di sini langsung kita masuk rumus yaitu ME sama dengan tepi bawah yaitu hasilnya 69,5 ditambah banyak datanya yaitu 60.
60 dibagi 2 sama dengan 30, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu ada 28, dikurang dengan frekuensi kelas median, yaitu 24, dikali panjang kelas, yaitu panjang kelasnya ada 15. Langsung saja, turun 69,5 diturunkan, ditambah hasil dari 30 dikurang 28 dibagi 24, yaitu hasilnya 0,0838. Dikali panjang kelas tadi kan 15, turun 69,5 ditambah hasil dari 0,0838 dikali 15, dapatlah hasilnya 1,25. Jadi hasil mediannya yaitu 70,5.